aquí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fahru Rozi Rangkuti, yang kedua Ibnu Aji Pangestu, yang ketiga Siti Tri Adinda Tambunan, yang keempat Zulfikar Sidik. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu metode prototype. Metode prototype adalah metode proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahap-tahap yang harus dilalui pada pembuatannya. Namun, jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat belum sempurna atau masih memiliki kekurangan, maka sistem akan dievaluasi kembali dan akan melalui proses awal. Adapun metode prototype yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Developer dan user akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum. Yang kedua, perancangan. Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan di rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototype. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap ini, user akan mengevaluasi prototype yang dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ibnu Aji Pangestu. Pada saudara tersebut dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan metode prototype. 1. Pengumpulan kebutuhan. 2. Membangun prototyping. 3. Evaluasi prototyping. 4. Mengkodingan sistem. 5. Menguji sistem. 6. Evaluasi sistem. 7. Menggunakan sistem. Perancangan sistem penerimaan siswa baru. 1. Pengertian sistem. Menurut Dr. Insinyur Abji Ali MM dan Tony Wangdra Eskom MM, sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem, elemen-elemen, prosedur-prosedur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti informasi, target, dan goal. Sedangkan menurut Bambang Arianto, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan beberapa elemen-elemen atau sub-item yang saling berinteraksi dan berkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Pengertian perancangan. Menurut Sultan Rizky, perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalam melibatkan deskripsi mengenai arsitektur pada detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Perancangan sistem penerimaan siswa baru. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi pada suatu sekolah tertentu dilakukan guna memperoleh informasi tentang sistem pengolahan data pada sekolah tersebut. 2. Wawancara. Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang siswa, pengolahan data penerimaan siswa baru yang sedang digunakan melalui wawancara kepada sekolah. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Siti Tri Adinda Tambunan, yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh user. Kemudian itu, adapun perancangan sistem ini mencakup pembuatan desain sistem berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan notasi grafis yang membantu mendeskripsikan dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Kemudian, beberapa metode yang digunakan dalam analisis dan desain sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Use case diagram. Use case diagram itu merupakan diagram yang digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Kemudian, dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Kemudian yang kedua itu ada activity diagram. Activity diagram ini adalah
yang menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, alur kerja atau aktivitas, dan skenario dalam sebuah proses. Di slide yang selanjutnya teman-teman bisa lihat di situ ada use case diagram peserta PSB. Nah, seperti itu contohnya use case. Itu di situ ada kayak mencari data peserta. Kemudian teman-teman juga bisa lihat tuh prosesnya di situ ada. Kalau kalian belajar analisis perancangan sistem, kalian bakal ngerti arti itu. Kemudian ada activity diagram peserta PSBB. Teman-teman di situ juga bisa lihat di slide itu ada gambar activity diagram pendaftaran akun untuk peserta. Kemudian ada activity diagram login untuk peserta. Teman-teman bisa memahami sendiri ya di situ. Udah jelas kami berikan contohnya dan gambarnya. Baik teman-teman, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelasnya penjelasan yang saya sampaikan kepada teman-teman, mohon dimaafkan karena sesama manusia kita mempunyai hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Sidik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Triadinda Tambunan, yaitu tentang activity diagram peserta PSB. Nah, di dalam slide ini terdapat dua activity diagram, yaitu activity diagram mengisi biodata dan activity diagram hasil seleksi. Nah, kita sekarang akan membahas activity diagram mengisi biodata. Seperti yang ada di gambar, kita lihat alurnya. Itu yang pertama, peserta PSB memilih menu akun kaya dan memilih menu biodata. Selanjutnya sistem akan memproses menu biodata. Setelah itu akan tampil form biodata. Nah, yang ketiga itu peserta PSB mengisi semua kolom yang tersedia. Selanjutnya menekan tombol simpan. Setelah menekan tombol simpan, sistem akan memproses dan melakukan konfirmasi. Setelah itu akan tampil pesan konfirmasi, yaitu ya dan tidak. Jika peserta PSB menekan tombol ya, maka akan diproses lagi oleh sistem dan akan diperiksa kelengkapan formnya dan disimpan ke dalam database. Lalu akan ditampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika tidak, akan kembali lagi ke tampilan form biodata. Selanjutnya itu activity diagram hasil seleksi untuk peserta PSB. Nah, kita lihat gambarnya. Urut yang pertama itu peserta PSB memilih menu hasil seleksi. Selanjutnya sistem akan memproses menu hasil seleksi. Setelah itu selanjutnya akan ditampilkan form hasil seleksi. Lalu peserta PSB mengisi kolom NISN dan peserta. Setelah itu peserta PSB menekan tombol cek hasil seleksi. Nah, di situ sistem akan memeriksa kelengkapan form dan juga melakukan validasi NISN dan nomor peserta. Setelah itu ditampilkan hasil seleksi. Selanjutnya itu pengembangan sistem. Pada pengembangan sistem ini metode yang cocok yaitu mode waterfall. Mode waterfall itu adalah metode sistem development life cycle yang paling sederhana. Nah, metode model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Nah, di sini di dalam slide ini ada diagram alurnya, yaitu analisis, desain, kemudian lalu pengujian. Nah, analisis. Di sini analisis dilakukan untuk menganalisa terhadap spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu mengenai bagaimana nantinya informasi akan ditampilkan di dalam aplikasi dan item-item yang ada agar dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang akan dibangun. Nah, lalu yang kedua itu desain. Pada tahap ini
analis atau programmer akan merancang sistem yang akan dibangun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di tahap sebelumnya tadi, mulai dari model, aplikasi, dengan menentukan rancangan secara luas dan menarik. Selanjutnya, pengkodean atau implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang tadi diimplementasikan dengan menggunakan program bantu, yaitu misalnya PHP dan MySQL. Kemudian dilakukan pengujian terhadap tiap-tiap unit atau modul yang telah dibuat. Selanjutnya, pengujian sistem. Nah, di dalam tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, yaitu untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu kita akan membahas perancangan arsitektur jaringan. Dalam perancangan arsitektur jaringan digunakan metode konfigurasi jaringan internet, karena sistem informasi penerima siswa baru yang akan dibangun ini merupakan aplikasi website yang akan menggunakan akses internet di dalam penggunaannya. Nah, di slide ini sudah ada gambarnya di mana peserta PSB terhubung dengan internet, database, operator, dan admin. Nah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.